Segmentasi dan targeting. Segmentasi dan targeting. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama adalah ada 4 langkah dalam rancangan strategi segmentasi pasar, yaitu pertama adalah segmentasi pasar, kemudian targeting, kemudian diferensiasi, dan juga positioning. Setelah itu kemudian akan dibahas tentang dasar-dasar dalam pembagian pasar atau dasar-dasar segmentasi. Ada beberapa dasar dalam pembagian pasar, yaitu pertama bisa dilakukan segmentasi berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan juga perilaku. Setelah pasar tadi disegmentasi, setelah pasar tadi dibagi, maka segmen-segmen yang sudah didapatkan akan dievaluasi. Jadi kita akan melakukan pengevaluasian segmen pasar. Nah, dari segmen-segmen pasar yang sudah dievaluasi tersebut, maka kita akan melakukan pemilihan 1 atau 2 atau lebih dari beberapa segmen yang sudah ditentukan tadi untuk dilayani. Kegiatan ini memilih salah satu dari segmen pasar ini disebut dengan targeting. Kemudian setelah kita melakukan targeting, kita bisa melakukan yang namanya diferensiasi produk. Jadi kita membuat pembedaan produk atau value atau layanan yang akan kita tawarkan ke pasar. Nah, setelah kita melakukan diferensiasi produk, maka kita bisa mendapatkan namanya posisi produk di pasar. Jadi ini adalah strategi positioning. Nah, setelah perusahaan itu mendapatkan atau suatu produk tersebut mendapatkan posisi yang produk di benak konsumen, maka dia akan mendapatkan yang namanya competitive advantage. Baiklah, ini adalah pengertian dari segmentasi. Jadi di sini segmentasi adalah pembagian pasar yang heterogen. Di sini kita bisa lihat warna-warna yang berbeda di sini. Kemudian dari pasar yang heterogen sini akan dikelompokkan. Dasar dari pengelompokan ini adalah kesamaan. Di sini kita bisa lihat warna-warnanya sudah sama, jadi dikelompokkan berdasarkan kesamaan. Nah, setelah pasar menjadi lebih homogen, maka akan lebih mudah untuk dilayani. Seperti misalnya dengan warna yang sama ini, maka kita akan melakukan strategi sesuai dengan warna yang sama tersebut. Maka kita bisa lakukan yang namanya customized strategy. Mengapa segmentasi tersebut diperlukan? Di sini kita bisa lihat karena pemasaran saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan semua pembeli di pasar. Pertama. Kemudian kedua adalah tidak bisa dengan produk dan atau layanan yang sama untuk memuaskan semua segmen. Karena akan banyak sekali kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda pada setiap segmen. Kemudian keterbatasan sumber daya, kemudian efektif dan efisien. Karena jika kita tidak melakukan segmentasi, sementara pesaing kita melakukan segmentasi, maka kita bisa kalah dari persaingan. Kemudian bagaimana bisa terjadi segmentasi? Di sini kita lihat ada satu bagan di sini sebelum pasar tersebut disegmentasi. Jadi pertama pasar dia punya needs dan juga wants. Pada awalnya mereka memiliki needs dan wants yang relatif sama. Kemudian kalau needs dan wants-nya relatif sama, maka kita bisa membuat produk yang disebut dengan produk massal. Jadi produk yang sama untuk semua segmen. Jadi di sini kalau produknya produk massal, maka belum ada segmen khusus. Jadi strateginya lebih kepada strategi umum, dan juga pemanfaatan sumber dayanya itu relatif lebih kecil. Nah, sekarang ketika pasar ini membesar atau pasar ini menjadi lebih spesifik, maka needs dan wants-nya itu bisa sudah dipastikan akan sangat berbeda. Karena pasarnya menjadi luas dan juga needs dan wants-nya berbeda-beda, dan juga perusahaan menghadapi kendala yaitu keterbatasan sumber daya.
Jadi kalau misalnya needs dan wants-nya berbeda-beda, maka pasar akan memerlukan produk yang spesifik. Misalnya di sini untuk segmen A itu dia membutuhkan produk A, untuk segmen B dia membutuhkan produk B, untuk segmen C dia akan membutuhkan produk C. Maka di sini strateginya juga akan strategi spesifik, dan penggunaan sumber dayanya sudah bisa dipastikan akan menjadi sangat besar. Ini sebagai contoh misalnya pasar handphone misalnya. Di sini sebelum pada awalnya pasar handphone itu needs dan wants-nya itu sama, yaitu orang yang membutuhkan alat komunikasi yaitu suara, telepon. Nah, untuk sekarang sudah berbeda, needs dan wants-nya sudah berbeda. Pasarnya juga akan semakin besar dan juga akan bisa jadi semakin spesifik. Need dan wants dari setiap orang pengguna handphone akan berbeda-beda. Misalnya ada orang yang membutuhkan telepon sebatas penggunaan basic ya, yaitu misalnya untuk nelpon dan SMS. Kemudian ada juga orang yang membutuhkan handphone untuk internet browser. Kemudian ada juga orang yang membutuhkan handphone untuk mengirim gambar atau MMS. Kemudian ada juga membutuhkan email, musik player, foto, video, dan juga kebutuhan office. Baik, demikianlah pembagian pasar atau segmentasi.